Sampai sampai PSH, bener ya? Iya, betul. PSH sampai mana kemarin? Maksudnya PSHA apakah sudah sampai habis, sampai bener-bener yang terakhir, kesimpulan, atau probability, atau masih baru probabilitas magnitude aja, probabilitas apa aja, atenuasi aja, itu yang mana? Halo? Udah sampai habis sih, Kak. Udah sampai probabilitas dari atenuasi. Atenuasi udah dijumlahin belum sama Pak Masyur? Ingat aku sih udah. Udah, Kak. Udah ya, ya udah, oke. Ya, jadi UTS-nya ini, tapi nanti biasanya poin paling besar di sini ya. Ini sampai 40% biasanya. Ini sisanya. Gitu. Ini ya masing-masing mungkin 10 sampai 15%. Oke. Saya biar gampang share screen aja. Share screen aja. Oke, jadi kita masuk ke materi pertama ya, yang atenuasi. Atenuasi dulu nih. Atenuasi itu pada dasarnya adalah rumus korelasi. Rumus korelasi, jadi sifatnya adalah empiris. Empiris. Karena sifatnya empiris, siapa saja bisa bikin. Baik itu mau orang mana, orang Indonesia, orang mana, orang Jepang, terserah. Selama punya datanya. Contoh, ini si Fukushima. Fukushima itu, ini kemarin sama Bu Rahma ya. Jadi si Fukushima itu ngumpulin data dari USA, ngumpulin data dari Jepang, dia kumpulin dan dia buatlah apa ya, sebuah grafik regresi. Dia bikin grafik regresi, lalu dari grafik ini dia bisa bikin garis regresi seperti ini. Fungsinya apa atenuasi? Intinya atenuasi adalah kita mencari percepatan, baik itu dalam G satuannya atau dalam gal, di mana fungsinya yang utama, maksudnya parameternya pasti ada parameter magnitude dan parameter jarak. Jadi kalau ada magnitude, ada jarak, dengan rumus atenuasi yang empiris tersebut, kita bisa mengestimasi nilai percepatan gempanya. Ini ya, si Fukushima. Tuh, nah, umumnya atenuasi itu spesifik. Jadi satu rumus atenuasi itu biasanya dikembangkan untuk magnitude tertentu saja atau untuk rentang jarak tertentu saja. Jadi jangan kaget misalkan suatu saat nanti atau tadi di tugasnya kalau misalkan pakai rumus atenuasinya siapa? Atenuasinya Fukushima. Tapi pas dihitung, saat dimasukkan magnitudenya lebih dari 7 apa lebih dari 8 kok hasilnya aneh ya gitu. Atau saat dibuat jaraknya kurang dari 1 kilometer kok hasilnya aneh. Karena memang dia empiris dan spesifik untuk magnitud tertentu dan jarak tertentu. Tuh. Tuh ya. Jadi kalau dia ada grafik, jadi gampang. Tinggal track ke atas, ke sini, dapat berapa percepatannya. Itu. Tadi contoh. Jadi kalau kalian buka buku peta yang kemarin sempat didistribusikan waktu kuliah Bu Rahma, itu ada rumus-rumus atenuasi atau GMPI yang digunakan dalam peta gempa kita. Buat pengayaan aja. Oke.
Apalagi ya? Ya, tadi ya. Jadi rumus atenuasi sekali lagi untuk mencari percepatan gempa, baik dalam satuan G atau dalam satuan gal. Parameternya yang utama itu adalah magnitud dan jarak. Dan parameter-parameter lain biasanya itu berupa konstanta C atau parameter-parameter tabular diambil dari tabel atau ada rumus lain gitu. Tapi yang utama tetap magnitud dan jarak. Contohnya bagaimana? Contoh, kalau kalian lihat soal-soal tahun lalu, kalau sudah punya ya, model soal tahun lalu, contoh ada yang namanya atenuasi Krauss. Atenuasi Krauss ini untuk sumber gempa subduksi megatrust. Bisa dilihat, jadi strukturnya itu, struktur dari rumus atenuasi tersebut, itu pasti dimulai dari ln Y. Ln Y ini di mana Y-nya itu adalah percepatannya. Percepatannya dalam satuan gal. Nih, hati-hati. Dia bisa berupa gal, bisa pula berupa G. Dan pasti ada magnitud, ada jarak. Ini magnitudnya diulang lagi. Magnitud. Sama ada konstanta H. H ini biasanya kedalaman. Contoh untuk apa? Untuk si Krauss, dia diambil konstan 33 km. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana ya. Atenuasi Krauss. Ada lagi rumus atenuasi, contoh atenuasinya Bohr. Sama strukturnya ya. Strukturnya itu pasti dimulai dari ln Y atau log Y dan lain-lain. Lalu ada parameter-parameter B1, B2, B3, B5, dan BV. Apa parameter ini? Ini adalah parameter tabular. Jadi diambil dari tabelnya di sini dan sesuai dengan mekanisme gempanya. Oke, ini bukan SS ya, ini RV. Ini B1 RV. Jadi kalau misalkan sekarang saya mau menghitung atenuasi untuk sesar dengan mekanisme strike slip. Strike slip kan seperti ini kan. Ini lurus kan, seperti digeser gitu. Gitu. Jadi di sini ini strike slip. Artinya untuk B1 saya pakailah B1 SS karena saya mau menghitung gempa untuk sumber yang strike slip. Saya ambil B1 SS di sini. B2-nya B2, B3, B5, BV, VA-nya ada semua, H-nya juga ada. Gitu. R-nya, kalau kalian lihat, di sini si Bohr mensyaratkan R-nya adalah akar kuadrat. R-nya adalah akar kuadrat dari RJB kuadrat ditambah H kuadrat. Jadi R-nya apa? Epicenter apa hipocenter? Hipocenter, Kak. Hipocenter ya. Center. Jadi kan ya namanya R epicenter adalah jarak proyeksi horizontal. Sedangkan hipocenter ini REP ya. REP. Nah, ini kan R hipo. Ini kedalamannya H. Ini kan bisa kebaca kan? Kalau di akar kuadrat, berarti sebenarnya kita sedang menghitung yang bagian sini. Akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini dua contoh rumus atenuasi. Gitu ya. Jadi ingat, nanti rumus atenuasi itu rumusnya bisa bermacam-macam, tetapi yang pasti ada faktor magnitud, ada faktor jarak, jaraknya bisa berupa epicenter, atau jaraknya bisa berupa hipocenter, parameter-parameter yang sifatnya konstanta, parameter-parameter yang sifatnya tabel.
mungkin beberapa nanti ada parameter yang harus dihitung sedikit, ada rumusnya. Contoh ya kayak gini. Jadi untuk ngitung R-nya ada rumusnya gitu. Gitu ya. Jadi itu rumus atenuasi. Jadi kalau misalkan sudah nyoba cari kemarin rumus atenuasi, atau misalkan ngambil dari soal-soal tahun lalu rumus atenuasinya, seharusnya sudah bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Maaf Kak, izin nanya. Ya. Buat yang rumus Bohr ini, itu kan ada period yang PGA yang periodnya itu dalam bentuk PGA sama 0,2 gitu. Ya. Itu nanti biasanya dikasih tahu atau kita nyari sendiri ya, Kak? Buat periodnya. Period itu bisa diberikan cuma satu rumus aja, atau bisa dikasih satu tabel. Jadi kan gini, kalau udah ngambil dinamika struktur belum? Apa ya? Rekstruk, apa dinstruk ya? Dinstruk belum? Instruk, Kak. Itu kan. Jadi kan periode alami SDOF kan bisa gini kan? Ini bisa gini. Bisa gini. Gini kan? Sorry. Segini. Ini kalau misalkan apa? Kalau misalkan periode SDOF-nya itu sangat-sangat apa ya? Periode alami SDOF-nya sangat-sangat kecil, artinya dia bergerak hampir sama dengan penggeraknya di bawah. Berarti di sini T-nya sama dengan 0. Inilah kalau misalkan kita aplikasikan ke kegempaan, ini sama dengan PGA. Itu nanti kalau dia kekakuannya sedikit lebih rendah dari penggeraknya, baru ini T besar dari 0, T besar dari 0. Nanti kalau sudah ngambil dinstruk, terus saya nggak tahu rekstruk, rekayasa struktur, dinamika struktur, kalian bisa ambil, kalian bisa buat respon spektra bentuknya seperti ini. Gitu. Ini T, ini A. Gitu. Atau ada yang bentuknya, kalau respon spektra desain bentuknya seperti ini. Selalu UTS ini kalau sahabat masyur. Tapi intinya, kembali ke masalah tabel ini, karena sekarang kita bicara masalah getaran dari si tanah, ini ya, kita bicara masih gerakan di bedrock. Jadi karena bedrock itu kaku, ketika gempanya terjadi, ini kan, jadi getaran si bedrocknya ini, jadi getarannya itu T-nya bedrock itu masih sama dengan 0. Jadi kalau dikasih tabel, artinya kalau dikasih seperti ini, yang kalian pakai adalah yang PGA. Tuh, karena kita masih bicara tanahnya, kita belum bicara sampai ke atas-atas. Tuh, gedungnya gitu. Atau ada soft soil di sini. Belum. Kita masih di bagian sini. Jadi kalau dikasih tabel, masalah rumus atenuasi, itu kita ambil yang PGA. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke deterministik. Oke, di sini aja biar bersih. Jadi, kalau sudah ada rumus atenuasi, kita masuk ke seismic hazard analysis. Seismic hazard analysis itu ada dua yang digunakan saat ini, yaitu deterministik. Determine, ditunjuk langsung. Deterministic seismic hazard analysis. Yang kedua adalah probabilistic. Probabilistic seismic hazard analysis. Jadi satu deterministik ditunjuk langsung, yang kedua adalah probabilistik dengan probabilitas. Nah, lanjut ke slide berikutnya.
Jadi kalau namanya deterministik itu adalah analisis bahaya gempa atau seismic hazard analysis, di mana kita langsung tunjuk sumber gempanya, kita langsung tunjuk magnitudenya berapa, kita langsung tunjuk R-nya berapa. Biar bisa apa? Biar bisa dimasukkan ke dalam rumus atenuasi. Jadi kita langsung tembak. Bukan ditembak sih, maksudnya ya ditunjuk lah. Determine M-nya berapa, R-nya berapa gitu. Tapi deterministik, karena dia langsung tunjuk, sifatnya itu selalu DSA, itu sifatnya selalu worst case scenario. Yang kedua, ya sifatnya worst case. Jadi maksudnya worst case itu apa? Jadi selalu yang namanya DSA itu diambil adalah sumber gempa yang paling dekat. Jadi R-nya R minimum. Magnitudnya magnitud maksimum. Harapannya apa? Harapannya dengan mengambil magnitud maksimum dan R-nya minimum, kita bisa mendapatkan percepatan yang maksimum. Gitu ya. Jadi DSA itu sifatnya worst case scenario. Jadi kalau misalkan nanti kalian diminta menganalisis atau menentukan percepatan gempa di suatu lokasi dengan metode deterministik DSA, itu yang diambil adalah jarak paling minimum dan magnitud paling maksimum, karena cita-citanya adalah mendapatkan percepatan yang maksimum. Itu contoh di slide ini, misalkan Kota Bengkulu. Saya mau ngitung di Kota Bengkulu ini berapa besarnya percepatan gempa akibat megatrust di Pulau Sumatera. Jadi kalau megatrust di Pulau Sumatera, misalkan ini megatrustnya ya, ini zona subduksinya nih. Subduksinya yang garis merah ya. Tapi kan dia masuk ke dalam ya berarti yang bagian dalamnya itu ada area seperti ini. Gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu kalau misalkan di Kota Bengkulu ini berapa berapa percepatan gempa deterministiknya. Jadi gempanya kan bisa, misalkan ini ya, balik lagi ya. Misalkan ini area subduksinya. Gempanya kan bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini. Kan bebas kan, di mana aja gempa yang terjadi pusatnya. Nah, untuk mencari R, kalau misalkan saya mau ngitung pakai rumusnya Krauss, kalau kasusnya yang diminta adalah deterministik, artinya saya harus mengambil harus mengambil jarak yang paling minimum. Artinya kalau area yang kotak ini, berarti saya harus mengambil jarak yang paling dekat, yaitu kurang lebih ya di sinilah gitu. Di sini. Yang which is kalau dari jarak itu saya sekitar 75 km. Itu Rmin. Dan magnitudnya langsung aja diambil Mmax. Mmax-nya itu kalau di buku peta gempa itu sekitar 8,9-an. Dimasukkanlah Mmax dan Rmin ke dalam sini. Gitu. Nah, tapi jangan lupa bahwasannya untuk DSA itu ada persyaratan. Percepatan yang digunakan, percepatan DSHA yang digunakan untuk desain itu haruslah percepatan 84 persentile. 84 persentile. Jadi nilai A
nilai percepatan dari atenuasi itu harus dikali faktor 1,5 dulu kalau dia SNI 2012. Ini nggak dipakai lagi ya. Kalau SNI baru, SNI 2019, itu harus dikali 1,8. SNI 2019. Jadi kalau misalkan dihitung nih, Max-nya 8,9, terus R-nya 75, didapatkan Y sama dengan 0,1 G. Nah, 0,1 G ini harus dikali 1,8 dulu kalau SNI baru. Berarti sekitar 0,18 G. Inilah percepatan deterministik yang dipakai untuk desain. Itu deterministik. Kalau buat subduksi. Nah, kalau buat sesar, itu kan sesarnya banyak. Jadi kalau misalkan saya punya lokasi, contoh lokasi PLTN, di mana nih? Mungkin sekitar Cilacap. Di sini. Nah, kan sesarnya banyak. Jadi mau atau tidak mau, kalau dengan program komputer, program langsung secara otomatis menghitung semua sesar yang kita input datanya, dia hitung itu semua di sini gitu. Hitung semua. Tuh, jadi dengan Emax, dari inputan Emax yang kita masukkan ke program dan jarak yang kita masukkan ke program akan ngitung semua. Lalu program akan otomatis mencari sumber mana yang memberikan percepatan paling besar. Kan cita-citanya ini, percepatan. Gitu. Tetapi kalau misalkan kalian diminta menghitung secara manual percepatan deterministik kondisinya seperti ini, ya berarti ya harus hitung manual beberapa kali, mau atau tidak mau. Jadi satu, kalau lokasi PLT yang di Cilacap seperti ini, hitung dulu. Kan suspeknya siapa aja? Berarti saya ambil di sini. Aji Barang itu M-nya 6,5. R-nya dengan penggaris bisa diperkirakan. Jadi 1 derajat di peta itu ya kurang lebih 110 km lah. Kurang lebih ya. Tuh, jadi kalau 2 derajat seperti ini mungkin 220 km. Terus cek lagi sesar Cirebon. Tuh, siapa? Cek lagi mungkin sesar Subang dan sesar Lembang gitu. Sesar Unggaran di sini kejauhan, sesar Opak di sini kayaknya kejauhan, nggak mungkin deterministiknya dari sana. Jadi suspeknya ya 4 sesar ini. Jadi ada sumber 1, sumber 2, sumber 3, sumber 4. Kalian cari A-nya berapa, A1, A2, A3, A4. Dicari A max-nya siapa yang memberikan A paling maksimum. Jangan lupa dikali 1,8. Gitu ya. Gitu. Oke, DSA ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, langsung ke total probabilitas. Total probabilitas itu kasusnya sama seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan saya punya lokasi tinjauan di sini, nih, saya kalau diminta mencari seismic hazard analysis dengan deterministik, saya cukup mencari sumber gempa terdekat yang memberikan percepatan paling besar. Namun, kalau berbicara probabilitas, sebenarnya gempa di lokasi saya itu bisa bermacam-macam kan. Gempanya kalau paling dekat tadi bisa di sini,
paling dekat, atau yang paling jauh bisa di sini gempanya. Nah, saya nggak tahu gempa saya itu sebenarnya nanti yang terjadi itu ada di mana. Kalau mau gampang dan konservatif ya pakai DSA. Cari yang paling dekat. Tapi kenyataannya kalau ada sumber gempa seperti ini, subduksi, gempanya bisa terjadi di mana aja. Hal yang sama juga kalau misalkan gempanya itu sesar. Sini kan ada sesar Sumatera. Nih kelihatan nih sesar Sumatera. Nih. Sini. Sini. Jadi saya nggak tahu gempa saya itu ya dari apa benar dari sini yang terjadi, benar dari sini, apa yang ini, itu satu. Makanya saat ketidakpastian pertama di dalam seismic hazard analysis itu adalah jarak dari titik tinjauan ke sumber gempa. Jadi jaraknya bisa R-min, bisa R-max. Itu. Satu sumber gempa saja, misalkan satu sesar di sini. Sorry. Kalau misalkan saya punya satu sesar di sini, sesar yang sama, saya nggak tahu gempanya apakah terjadi di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Jadi bisa dari R-min sampai R-max. Pun kalau misalkan saya tahu sumber gempanya di mana, balik lagi, sesar. Di sini, misalkan, saya nggak tahu apakah gempanya gempa kecil, magnitudo 5, atau gempanya besar, magnitudo 7, atau lebih besar lagi. Nggak tahu. Gitu. Tergantung berapa massa yang termobilisasi. Jadi, ada ketidakpastian magnitudo juga. Dan yang ketiga, ada ketidakpastian dari atenuasi. Jadi, kalau kita balik ke atenuasi tadi, ada ya, mana ya tadi ya? Sini dulu ya. Nih. Jadi, kalau misalkan tadi atenuasi, itu kalau misalkan saya ambil satu nilai jarak dan satu nilai magnitude, itu nilai 0,41 atau nilai yang keluar dari rumus atenuasi, itu adalah nilai min, nilai tengah hasil regresi. Kenyataannya, bisa untuk nilai magnitude dan jarak yang sama, percepatannya bisa di sini jatuhnya. Atau di sini, atau di sini, atau kalau jelek-jeleknya di sini. Kita nggak tahu nih kenyataannya nanti yang terjadi di lapangan tuh berapa nyatanya. Jadi ada 3 ketidakpastian yang mendasari kenapa harus ada total probability theorem. Gitu. Nah, cita-citanya adalah, kalau masih ingat kuliah Pak Masyur kemarin, cita-citanya adalah kita mendapatkan probabilitas untuk masing-masing masing-masing jarak, magnitude, dan percepatan lebih dari A bintang. Gitu. Jadi cita-citanya adalah kita membuat tabel seperti ini. Jadi kita buat magnitude dari magnitude paling kecil M1 sampai magnitude paling besar M4. Kemudian jarak bisa dari jarak yang paling dekat sampai jarak paling jauh R3. Masing-masing probabilitas dari magnitude dan jarak tersebut kita dapatkan. Kemudian probabilitas atenuasinya kita dapatkan. Jadi masing-masing kalau misalkan kita punya tabel seperti ini 4 kali 3, berarti kita harus menghitung probabilitas jarak itu 3 kali, probabilitas magnitude kita harus hitung 4 kali, probabilitas atenuasi lebih dari A bintang harus kita hitung sebanyak 12 kali. Jadi masing-masing kita hitung, dapatkan
untuk masing-masing pair M dan R berapa, barulah tabel ini kita jumlahkan. Inilah setelah dijumlah yang disebut sebagai total probability. Cita-citanya seperti itu. Ya. Nah, kalau probabilitas jarak itu yang paling gampang adalah probabilitas jarak tersebut sudah diberikan dalam bentuk tabel, grafik. Gitu ya. Jadi paling gampang itu probabilitas jarak sudah dikasih dalam bentuk tabel. Jadi langsung aja dimasukin R1 jarak 80 sampai 90, nilai tengahnya 85, probabilitasnya 40%. R2 jarak 90 sampai 100, ya nilai tengahnya 95, probabilitasnya 32%, dan seterusnya. Ini yang paling gampang. Kalau yang perlu sedikit analisis itu pakai grafis. Jadi yang diberikan adalah balik lagi tadi lokasi PLTN-nya di Cilacap. Kita mau cari berapa probabilitas jarak kalau misalkan ada zona subduksi seperti gambar yang kuning ini. Jadi misalkan saya punya R minimumnya sekitar 95 kilo. Terus saya punya R maksimumnya 310 kilo. Dari sini, misalkan saya cari nilai tengahnya berapa. Nilai tengahnya ya mungkin sekitar 200 kilo gitu, kurang lebih. 200 kilometer. Sekarang kalau ditanya, berapa probabilitas terjadinya gempa dari R min to R tengah, R middle, berarti dari 95 ke 200. Artinya probabilitasnya adalah yang biru di bagian total. Sama dengan berapa? Kalau misalkan probabilitas terjadinya gempa dari R middle to R max berarti sekitar 200 ke 310 km. Maka probabilitasnya seperti ini. Nih. Nanti ini kalau dibagi 2 interval. Kalau misalkan intervalnya mau lebih fine, probabilitas mau dibuat lebih banyak ininya incrementnya, ini tinggal dibagi lagi aja. Bagi. Jadi ada area ini, ada area yang ini, ada area yang ini, ada area ini, sama area yang ini. Tapi konsepnya sama aja, nanti kalau misalkan dapat kasus seperti ini ya dibagi jadi chunk-chunk seperti ini. Jadi kayak apa ya? Kayak semangka-semangka yang kayak gini. Itu. Nah, jadi setelah mendapatkan nilai-nilai probabilitas jarak, artinya kalian sudah bisa masuk ke tabel. Jadi tabel sudah bisa diisi. Jadi tabelnya tadi, misalkan tadi ya, kalau saya pakai contoh yang tadi, berarti di sini saya bisa ngisi nih, berarti sudah R1-nya berapa? Probabilitas R1 tadi kan 0,4, 0,32. Terus berapa? Berapa tadi ya? Katakanlah 0,1. Berarti ini berapa nih sisanya nih? Sisanya kan harus 1 tuh. 1 dikurang 0,4 minus 0,32 minus 0,1. Ya, ini 0,18, 0,1 gitu. Ya, ini bisa diisi 0,4, ini 0,4, ini 0,4, ini 0,4, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, dan seterusnya. Dikali
dikali berapa, kalinya belum tahu. Ini kan belum tahu nih. Hitung dulu. Oke, probabilitas jarak. Ada yang mau nanya? Kak, Ya. kalau di ujian itu kita harus ngitung sendiri ya, Kak? Yang semangkanya itu tadi. Yes. Harus hitung sendiri. Luasnya bisa dikasih tahu nggak ya? Apa harus gimana? Kan grade-nya dikasih tahu nih. Grade-nya kan dikasih tahu. Tuh, 110 km. Ini dihitung berapa? Oh, pakai kotaknya aja ya? Iya. Oh, oke, Kak. Sip. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Kak mau nanya, Kak. Ya. Tapi yang determin tadi sih, determine tadi. Deterministik. Iya. Jadi persentil 84 itu untuk apa ya? Atau nggak dipakai di... Oh iya. Persentil 84 itu kan balik lagi tuh. Jadi kan kalau kita atenuasi, nilai kita kan di sini kan? Iya kan? Jadi kalau masih ingat apa? Terus saya maju dikit deh. Jadi kalau kita atenuasi, nilai kita misalkan N-nya, nih, nilai kita kan ada di sini. Gitu. Jadi kalau nih saya bikin grafik yang kayak Pak Masyur itu, yang seperti ini, jadi kalau saya punya percepatan hasil atenuasi, ada berapa persen kemungkinan percepatan atenuasi saya itu terlampaui secara probabilitas. Ini kan. Jadi percepatan yang didapatkan dari atenuasi itu punya probabilitas terlampaui itu 50%. Kenapa 50%? Ya karena ini, kalau kita bikin grafik distribusi probabilitas normalnya, areanya yang ini kan, nih 50%. Jadi misalkan saya ambil di sini ya, saya mau ngitung atenuasi dengan jarak 10 kilo, magnitudenya 7. Saya dapatkan percepatan di sini ya sekitar 0,41 G. Tuh. Nah, apakah 0,41 G ini bisa saya aplikasikan? Apakah itu ke gedung, apakah itu ke lereng, apakah itu ke jembatan? Ditanya sama owner, tanya sama PU. Kejadiannya nanti di lapangan, berapa persen nilai Bapak ini? Bapak bilang percepatan gempanya 0,41. Gitu. Nah, nanti di lapangan secara probabilitas berapa persen kemungkinan nilai 0,41 ini terlampaui. Kalau misalkan kita ambil tok dari atenuasi, artinya kemungkinan nilai 0,41 itu terlampaui 50-50 kan? Kenapa 50-50? Karena regresi di sini, di tengah. Jadi dia nilainya di sini, pas di tengah. Kemungkinan terlampauinya jadi di sini. Jadi bisa 50% kemungkinan dia besar dari 0,41, 50% kemungkinan dia kurang dari 0,41. Jadi kan nggak mungkin ya, mana mau ownernya kemungkinan 50-50. Jadi dikali 1,1
dikali 1 faktor 1,5 kalau SNI 2012 atau kali 1,8 SNI 2019. Harapannya apa? Harapannya nanti gini. Kalau nilai 0,41 saya tadi di sini, setelah saya kali 1,5 atau 1,8, dia akan ke arah sini kan. Ini adalah 0,41 kali 1,8. Sehingga kemungkinan dia terlampauinya tetap lebih kecil. Ada SF lah, ada safety factor-nya gitu. Gitu. Nanti akan lebih jelas ketika kita bicara soal probabilitas ini ya, atenuasi ya. Tapi di deterministik langsung dikali semacamnya safety factor lah. 1,5 dan 1,8. Gimana? Udah cukup jelas? Oke, Kak. Jawab. Jelas, Kak. Makasih. Ya. Ada lagi? Oke ya, jadi tadi di tahap pertama kita sudah bisa menghitung yang ini ya. Ini udah kehitung nih. Gitu. Sekarang selanjutnya kita akan menghitung yang area ini. Gitu. Nah, probabilitas magnitud itu yang dibutuhkan adalah 1, parameter A dan parameter B dari Gutenberg-Richter. Jadi AB parameter dari Gutenberg-Richter itu berapa? Nanti dijelaskan. Baru nilai beta. Nilai beta itu adalah B parameternya si Gutenberg-Richter dikali ln 10. Itu. Delta ini sebenarnya nggak penting amat sih. Delta itu sebenarnya cuma ini. Cuma jarak apa ya? Increment lah. Increment atau interval. Atau interval dari magnitudenya. Nanti dari grafis. Ini gampang. Baru fungsi distribusi magnitud si FM. Baru probabilitas magnitud. Cita-citanya, baik lagi, kalau bicara soal probabilitas magnitud, cita-citanya adalah membuat grafik seperti ini. Ini adalah grafik distribusi probabilitas magnitud. Gitu. Di mana fungsinya adalah sumbu Y adalah FM. Jadi ini FM ya. Y adalah FM, di mana FM adalah beta dikali eksponensial minus beta, magnitud minus dikurang magnitud minimum, dibagi 1 dikurang eksponen, minus beta, M max kurang M min. Jadi perhatikan. Jadi FM ini beta-betaan kita sudah tahu. Beta itu adalah konstanta. Nilainya adalah B dari Gutenberg-Richter yang nanti akan kita hitung dikali ln 10. Magnitud minimum kita tahu ini adalah konstanta. Ini konstan. Magnitud maksimum itu juga konstan. Berarti rumus FM ini sebenarnya variabelnya cuma variabel M. Ini variabelnya. Jadi sebenarnya Y sama dengan fungsi, ya benar-benar fungsi dari M doang. Baik beta, M max, M min, itu adalah konstanta. Ya, tuh. Nah, cita-citanya adalah probabilitas magnitud kita hitung itu sebagai luas dari area di bawah kurva FM. Jadi karena ini adalah kurva distribusi probabilitas magnitud, kalau misalkan M minimumnya ya, atau M0-nya sama dengan 5. Terus ini 6, 7, 8, 9. Sekarang saya mau tahu
berapa sih probabilitas magnitude untuk gempa dengan magnitude 5 sampai 6? Artinya, sebenarnya kalau pertanyaannya adalah mencari probabilitas magnitude dengan rentang 5 sampai 6, yang saya hitung adalah luas area ini. Cek. Nah, kalau ditanya lagi, berapa sih probabilitas terjadinya gempa dengan magnitude 8 sampai 9? Artinya, yang saya hitung itu sebenarnya adalah yang ini. Nah, jadi cita-citanya adalah menghitung luas area di bawah grafik. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara bikin grafiknya? Fungsinya sudah tahu, tapi masih ada parameter-parameter yang kita tidak tahu. Gimana cara membuat grafik FM ini? Cara membuatnya adalah satu. Kalau misalkan kalian lihat di buku peta 2017, itu sudah ada parameter A dan B. Nah, A dan B ini adalah parameter Gutenberg-Richter. A-nya berapa, B-nya berapa. Tuh. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu A, B-nya berapa, kita hitung dari catatan kejadian gempa. Jadi, misalkan, di sini saya punya tabel yang isinya pencatatan gempa selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun jatuh. Jadi magnitude 5 berapa kejadian, 5,1 berapa kejadian, sampai 6,5 berapa kejadian. Langkah pertama, untuk bisa mendapatkan parameter A dan parameter B yang ini, langkah pertama adalah menghitung jumlah kejadian per tahun. Jadi kalau saya punya 10 tahun, saya punya 1,5 kejadian per tahun. Kalau saya punya 53 kejadian selama 40 tahun, saya punya 1,325 kejadian per tahun. Selanjutnya dan seterusnya sampai kalau saya punya cuma 2 kejadian selama 40 tahun, berarti jumlah kejadian per tahunnya adalah 0,05 kejadian per tahun. Jadi kalau dijumlahkan, kalau saya punya 251 kejadian gempa dengan magnitude dari 5 sampai 6,5 selama 40 tahun, kalau saya cuma pengen tahu jumlah kejadian gempa per tahunnya berapa, ya sebenarnya ya 251 dibagi 40 aja, berarti ada 6,275 kejadian per tahun. Itu yang pertama. Jadi hitung dulu berapa jumlah kejadian per tahunnya. Kalau udah, selanjutnya adalah menghitung berapa jumlah kejadian yang lebih besar atau sama dengan, ini sebenarnya adalah jumlah kejadian yang lebih besar atau sama dengan per tahun. Per tahun. Jadi maksudnya apa? Sekarang, berapa jumlah kejadian gempa yang magnitudenya lebih besar atau sama dengan 5 per tahun. Berarti kalau ditanya jumlah yang lebih besar atau sama dengan 5 per tahun, saya jumlahkan segini. Ya kan? Karena lebih besar sama dengan 5. Jadi nilainya adalah 6,275. Sama dengan seluruh jumlah kejadian per tahun. Nah sekarang, next. Berapa jumlah kejadian gempa dengan magnitude lebih besar atau sama dengan 5,1 per tahun. Lebih besar atau sama dengan 5,1 per tahun. Artinya yang saya jumlahkan adalah yang ini. Tuh. Ini. Hasilnya 4,775. Next dan seterusnya. Misalkan sampai ke ujung.
Jadi berapa jumlah kejadian gempa dengan magnitudo lebih besar atau sama dengan 6,5 per tahun? Ya cuma ini. Dapatlah 0,005 di sini. Di langkah ketiga adalah menghitung jumlah kejadian yang lebih besar atau sama dengan per tahun. Baru dihitung log-nya. Log lambda M. Jadi log lambda M itu maksudnya apa? Jadi log lambda M itu adalah log dari jumlah kejadian lebih besar atau sama dengan yang per tahun. Jadi sebenarnya ini adalah ini dilogkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Di log. Didapatkan log lambda M. Kalau sudah dapat lognya, dibuat grafik regresi. Nah ini jadi karena butuh regresi, jangan lupa hari Jumat nanti bawalah kalkulator saintifik yang bisa regresi. Tuh. Belajar dulu cara makanya gimana. Jangan kalkulatornya dibawa, tapi pas di ruang ujian belum tahu cara makainya gimana buat regresi. Jadi bawalah kalkulator saintifik karena perlu regresi. Nah, diregresikan didapatkan persamaan garisnya. Persamaan garisnya dapatkan. Contoh, ini adalah Y sama dengan minus 1,3995X ditambah 7,9 gitu kan. Berarti kalau saya baliklah biar gampang ya, sama dengan 7,9 dikurang 1,39X gitu. Saya sederhanakan sedikit. Nah, saya pengen tahu AB parameter. AB parameter itu adalah log lambda M sama dengan A dikurang B dikali M. B dikali magnitude. Jadi karena polanya seperti ini, udah tahu berarti A saya berapa? Saya adalah 7,9. Lalu B saya berapa? B saya adalah 1,39. Jadi ini mencari AB parameter. Gitu. Oke. Mencari AB parameter, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti dari sini nilai B, saya bisa dapatkan nilai beta. Beta adalah B ln 10. Saya bisa dapat juga nilai M minimum atau M0. Saya bisa dapat juga dari data ini nilai M maksimum. Jadi, saya sudah bisa membuat grafik FM karena parameter-parameter konstantanya sudah saya dapatkan. Gitu. Sehingga next, tinggal saya tentukan aja intervalnya berapa. Jadi saya punya M-nya segini, saya punya M-max-nya segini. Kalau misalkan saya mau bagi menjadi 4 interval, seperti contoh tabel tadi, ya saya bagi 4. Gitu. Atau misalkan di soal diminta, bagilah menjadi 3. Ya udah saya bagi 3, deltanya menyesuaikan. Atau dibagi 5, deltanya menyesuaikan. Jadi delta ini sebenarnya menyesuaikan. Tuh. Nah, sudah dapat semua. Next, ya udah. Sesuai dengan contoh tadi, saya tahu nih. Saya tahu beta, saya tahu M-min, saya tahu M-max. Sekarang saya tinggal mencari FM. FM sama dengan berapa M kan? Jadi ini bisa saya sederhanakan rumus ini karena sisanya kan konstanta semua. Jadi FM sama dengan sekian-sekian M. Gitu.
Nah, cara menghitungnya itu banyak, bisa berbagai cara ya. Cara pertama, yang paling gampang adalah menganggap dia persegi panjang. Jadi cara pertama adalah menghitung FM dengan asumsi dia persegi panjang. Gitu. Jadi saya pengen tahu berapa tadi probabilitas gempa dari M-nya 5 sampai M-nya 6. Gitu. Ya udah saya ambil nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya di sini berarti kan 5,5. 5,5 saya cek FM-nya berapa? Dapat di sini. Ya udah biar gampang saya asumsikan saja dia persegi panjang. Saya hitung luas persegi panjang ini. Panjang kali lebar. Gitu. Terus saya hitung lagi M2 berapa probabilitasnya? M3 berapa? M4 berapa? Gampang kan? Jadi tinggal tinggal menghitung panjang yaitu sebesar FM terus dikali sama lebar yaitu sebesar delta. Tapi apa kerugiannya? Kerugiannya dengan metode ini adalah galatnya banyak. Galatnya nih nggak kehitung nih yang kayak gini. Terus ini kelebihan. Nanti kalau pakai ini bisa bingung karena seharusnya sigma dari PM atau sama dengan PM1 tambah PM2 tambah PM3 tambah PM4 itu kan seharusnya adalah 1,0. Jadi kalau dihitung dengan metode persegi panjang seperti ini, kerugiannya adalah sigma PM-nya tidak sama dengan 0. Jadi bisa bingung. Kecuali kalau misalkan kalian pakai Excel. Kalau pakai Excel kan bisa kalau pakai Excel kan bisa kalian bikin seolah-olah perhitungan semacam limit kan? Limit kan? Jadi limit delta sama dengan 0 untuk FM. Jadi si deltanya dibuat kecil-kecil sekali gitu. Kecil-kecil sekali deltanya. Tuh, dibuat limit. Sehingga perhitungan persegi panjang galatnya nggak banyak. Kan nggak mungkin, kan nggak boleh pakai Excel kan? Harus hitung manual. Alternatif kedua itu pakai metode trapesium. Sama ya. Sama ya trapesium. Gini kan. Jadi hitung dulu kalau luas trapesium kan apa? Kan A, B, H kan. A tambah B kali H/2, benar nggak? Saya lupa. Per2-nya berapa gitu. Jadi cari dulu ini A-nya berapa. Ini B-nya berapa. H-nya kan sebesar delta. Dihitung luasnya. Tapi ya masih ada sih. Masih ada galat gitu. Tapi galat dari metode trapesium itu pasti lebih kecil lah, jauh lebih kecil daripada metode persegi. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga ya udah kalau misalkan kalkulatornya canggih, integral M sama dengan M1 sampai M sama dengan berapa? M2 gimana gitu kan? Tahu jangan M1 M2 deh yang terbingung. M sama dengan MI sampai M sama dengan MI
tambah 1 dm. Kenapa dm? Kan variabel kita m, itu kan? Itu diintegralin. Jadi kalau diintegralin lebih apalagi? Udah nggak ada galatnya. Udah benar jadi luasnya. Nah, jadi sudah dihitung semuanya. Dihitung crek, berarti ada PM1, PM2, PM3, PM4. Nah, sekarang sudah bisa dapat. Jadi kalau saya gedein lagi yang tadi, nih ya. Tadi kan ini berapa? Ini kan 0,4, 0,4, 0,32, 0, berapa tadi? 0,18 ya. 0,18, 0,1. Contoh ya, contoh. Nih katakanlah, saya ganti warna deh. Ini 0, sorry. Ini 0,7, 0,2, 0,07, 0,03 gitu kan. Berarti ini 0,4 dikali 0,7. Terus ini 0,4 kali 0,2. 0,4 kali 0,07. Ini 0,4 kali 0,03 sampai ke bawah. Ini 0,1 kali 0,03 gitu. Jadi bisa dikali. Jadi sudah dapat PM-nya, sudah dapat PR-nya. Udah tahap kedua. Jadi hampir baru setengah jalan sih. Oke. Probabilitas magnitud, ada yang mau ditanyakan? Kak izin nanya Kak. Ya. M1, M2, M3, M4-nya itu berarti titik tengah dari satu selang gitu kan? Iya, benar. Oke, thank you. Ya, jadi PM-nya dapat, PR-nya dapat, terus dikalikan gitu. Oke. Baru ke yang terakhir. Jadi, yang terakhir itu adalah probabilitas percepatan gempa melampaui A bintang. Maksudnya itu apa? Maksudnya apa A bintang? Jadi, balik lagi. Kalau misalkan kita menghitung percepatan gempa dari rumus atenuasi, ya, gambar lagi bagus. Misalkan dapat 0,41 G. 0,41 G itu kemungkinan dia terlampaui itu 50%. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin nilai tersebut kita gunakan dalam desain. Makanya dalam deterministik pun ada safety factor 84 percentile yang nilainya 1,5 atau 1,8 SNI baru. Itu DSHA. Nah, kalau konteksnya adalah probabilistic seismic hazard analysis, kita tentukan dulu. Berapa nilai A bintangnya. Maksudnya apa A bintang? A bintang ini adalah nilai acuan. Tuh. Kalau misalkan untuk kasus yang sama, saya ambil nilai A bintang di atas. Gini, misalkan ini adalah nilainya berapa nih? Saya 0,5 G. Ya kan? Kalau saya ambil A bintang 0,5 G, terus saya tanya, oke, tadi Bapak menghitung rumus atenuasi, oke, dapatnya 0,41 G. Nah, berapa sih Pak kemungkinan perhitungan Bapak yang tadi itu melebihi nilai 0,5 G? Artinya, kemungkinan hitungan atenuasi saya melebihi A bintang
yang nilainya 0,5 G dalam kasus ini ya pasti kurang dari 50% kan? Karena ya ini areanya cuma yang ini gitu. Tapi berapa? Nah, sekarang pertanyaannya berapa? Berapa persen? 10%, 20%, 30% kita nggak tahu. Gitu. Nah, menjawab berapa persennya itu, kita harus menghitung berapa probabilitasnya dengan cara satu. Tadi misalkan saya punya M-nya kan dibagi 4, terus R-nya kan dibagi 4 juga. Langkah pertama adalah menghitung atenuasi untuk masing-masing pasangan M dan R ini. Jadi, langkah pertama, saya hitung dulu. Bentar ya. Langkah pertama, ini mana zoom-in? Jadi, pertama, itu saya harus hitung dulu. Masukkan ke dalam rumus atenuasi, itu percepatan akibat M1 dan R1. Percepatan dari atenuasi M2 R1. Percepatan dari M3 R1. Percepatan dari M4 R1 sampai percepatan dari M4 R4. Hitung dulu semua. Jadi hitung dulu masing-masing ini dapat berapa percepatannya kan? Tuh. Kemudian nanti akan diberikan, jadi akan diberikan nilai A bintang sama Pak Masyur. Pak Masyur bilang, oke, kamu udah ngitung nih percepatan akibat M1, R1 sampai M4, R4. Saya kasih nilai A bintang. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, percepatan yang sudah kamu hitung, berapa nih? 4 kali 4, 16 kali itu, tolong dihitung berapa probabilitas dia melebihi nilai A bintang saya. Tuh, dikasih, A bintangnya dikasih. Di selanjutnya, kita hitung berapa sih probabilitasnya. Nah, cara ngitungnya tadi ya. Jadi pertama contoh saya ambil yang paling gampang tadi berapa? A, M1, R1. Tuh. Nah, dihitung. Misalkan tadi ya, misalkan saya masih pakai nilai yang sebelumnya. Jadi percepatan akibat M1, R1 contoh tadi 0,41 G. Yang contoh di slide sebelumnya. Sekarang Pak Masyur ngasih oke. Hitunglah berapa percepatan dia melebihi A bintang saya. A bintangnya tadi berapa? 0,5 G. Tuh. Jadi caranya bagaimana? Bagaimana cara menghitung probabilitas gempa akibat M1, R1 ini lebih besar dari A bintang. Yang ini maksudnya, ini bawah ini. Sorry, yang ini. Caranya adalah dengan dihitung nilai Z. Jadi hitung nilai Z. Di mana Z itu len A bintang dikurang len PGA M1 R1 dibagi standar deviasi. Jadi hitung dulu. Jadi dihitung berapa nilainya Z sama dengan len A bintang berapa? Len dari 0,5 dikurang len dari 0,41 dibagi standar deviasi. Nah, standar deviasi itu beda-beda tergantung atenuasi apa yang digunakan. Gitu. Oke, sekarang ya katakanlah standar deviasinya berapa? Standar deviasinya katakanlah 2 gitu. Asumsi ya. Jadi ln 0,5 dikurang ln 0,41 dibagi 2. Ada yang bawa kalkulator berapa nilainya? Nol koma 099. Berapa?
0,099. Oke, jadi saya punya Z sama dengan 0,099. Kekecilan deh kayak. Gedein deh standar deviasinya, sorry. Takutnya ini. Coba standar deviasinya berapa ya? 0,5 gitu? Berapa? Minus 0,61. Oke, jadi minus ya? Oh ya. Jadi kalau standar deviasi 0,5, Z-nya berapa? Z sama dengan minus 0, Sorry Kak, salah hitung tuh 0,4 nih. positif. Ya, Positif 0,4. Oke, positif 0,4. Si 0, ya. Nggak apa-apa lah. 0,4 berapa? lebih ke 0,3969. Oke ya. Ya, biar gampang ya. Nih, 0,39 aja ya. 0,39. Jadi Z-nya 0,39. Sekarang kita punya Z sama dengan positif 0,39. Itu. Nah, nilai 0,39 yang positif ini dicari di dalam tabel probabilitas. Saya nggak tahu PropStat sekarang masih pakai ini atau enggak. Tapi ada if ya, ada if. If Z besar dari 0, carilah minus Z di dalam tabel. Itu. Nanti percepatannya adalah ya nilai dari minus Z tersebut dari tabel. Tapi kalau if Z-nya tadi itu kurang dari 0, ya kan? Ya carilah nilai Z-nya dalam tabel. Namun percepatan yang dihitung adalah 1 dikurang FZ. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tadi ya, kita dapat Z-nya sama dengan positif 0,39. Berarti kita masuk kriteria yang ini. Sekarang tugas saya adalah mencari negatif 0,39 di dalam tabel. Caranya adalah ini minus 0,3. Dapat kan? Nah, sekarang minus 0,39 yang harus dicari. Jadi ini nilainya. Ini adalah minus 0,39. Sekali lagi kenapa minus? Karena syaratnya gitu. Kalau misalkan Z-nya dapat besar dari 0, nilai yang dicari di tabel adalah F minus Z. Itu gampangnya. Jadi karena Z-nya 0,39, berarti probabilitasnya adalah 0,3483. Probabilitas ya. Probabilitasnya adalah 0,3483 atau 34,83%. Nah, balik ke kasus tadi. Kasus kita tadi, saya punya percepatan akibat atenuasi itu adalah 0,41 G. Saya punya A bintang 0,5 G. Tadi pertanyaannya berapa sih kalau saya hitung atenuasi tadi, probabilitasnya melebihi 0,5 G. Dapat kan? Dapat, berarti probabilitas percepatan A M1R1 lebih dari A bintang itu adalah 34,83%. Lebih kecil kan daripada 50%? Tuh. Udah, nilai tersebut 0,3483 dimasukin ke tabel. Tabel yang mana? Tabel yang ini tadi. Jadi, tabel yang ini tadi kan. Sekarang udah lengkap nih. Ini tadi berapa? 0,4 dikali 0,7 tadi kan contoh-contoh saya.
dikali 0,3483. Tuh. Lengkap. Ya udah, selanjutnya ya hitung lagi buat yang ini, buat yang ini, dan seterusnya. Nah, tapi tadi plus 0,39. Misalkan somehow ternyata dapatnya adalah Z sama dengan minusnya 1,73. Tuh contoh. Nah, sekarang karena Z kurang dari 0, saya masuk kriteria yang ini. Saya cari dulu. Pertama, saya cari nilai minus 1,73 di tabel. Berarti ini 1,7, 1,70, 71, 72, 73. Berarti ini. Gitu. 0,0418. Berarti F Z-nya adalah 0,0418. Tapi ini bukan probabilitasnya. Jadi probabilitas A-nya lebih dari A bintang itu adalah 1 dikurang 0,0418. Berapa nanti? Cari di tabel. Ya, jadi langkah tersebut kalian ulang ya. Kita tadi baru menyelesaikan yang ini. Nanti diulangi lagi buat yang ini sampai yang bawah dapatkan semua dikali. Nanti yang namanya total probabilitas setelah kalian mengkali semua sel 4x4 ini, total probabilitas adalah jumlahnya. Jumlah. Jadi ya A, B, C, D, E, F, G, H, K sampai P dijumlah semua. Inilah total probabilitasnya. Berapa persen? Gitu. Ya, udah selesai total probabilitas. Ada yang mau tanyakan? Mau nanya, Kak. Ya. Tapi nentuin sigma berarti kita hitung semua nilai A 4x4 itu dulu, Kak. Yes, harus hitung dulu. Terus dicari standar deviasinya pakai apa? Prosedur yang kayak di PropStat itu, Kak. Enggak, standar deviasi sigma apa ya ini ya? Standar deviasinya itu sesuai rumus atenuasinya. Jadi kalau tadi pakai atenuasi Bohr, standar deviasinya berapa? Konstan. Pakai atenuasi itu berapa gitu. Oh, dari rumusnya. Oke. Oh ya, Kak, mau nanya lagi. Kalau A bintang itu kan tadi katanya dikasih tahu. No? Itu Kasih dasar, tahu. sebenarnya penasaran aja sih, kayak dasar penentuannya kenapa A bintang ditentukan sekian itu tuh apa gitu. Ya, jadi gini. Sekarang kan misalkan kamu sudah menentukan, bentar ya, saya stop share. Sekarang tadi misalkan berapa? A bintang. Saya kan tadi punya berapa tabel kan? Saya punya tabel 4x4. Tuh. 4x4 ini saya pairkan dengan satu nilai A bintang. Ya kan? Dari nilai A bintang tersebut, saya dapat apa di akhirnya? Total probabilitas kan? Iya, Kak. Total saya sederhanakan lah nilainya jadi ganti warna. Saya dapatkan probabilitas total untuk A bintang yang pertama. Kita hapus dulu. Sama dengan A bintang 1. Sama dengan misalkan sekian persen. Itu kan baru 1. Nah sekarang saya coba lagi pakai A bintang yang kedua. Ini A bintang 1, kalau A bintang kedua berapa probabilitas totalnya untuk A bintang kedua? Saya dapatkan berapa persen? Itu. Di A bintang ketiga, saya ganti lagi A bintangnya. Dapat probabilitas total buat A bintang yang ketiga. Berapa persen? Itu kan udah berapa kali kan? Udah 3 kali. Nanti dari probabilitas total, itu saya bisa tahu saya
bisa tahu periode ulangnya. Periode ulang A bintang 1, periode ulang A bintang 2, periode ulang A bintang 3 sampai A bintang N gitu. Jadi dengan mencoba berbagai macam A bintang, saya bisa bikin grafik seperti ini. Saya bisa bikin grafik A bintang dan periode ulang. Gitu. Jadi track gitu. Kayak saya pengen tahu periode ulang berapa. Periode ulang 500 tahun. Berapa sih percepatan gempa 500 tahunnya? Set sini. Nah, dapat. Misalkan saya pengen tahu 2500 tahun. Tadi karena A bintangnya sudah dicoba beberapa kali, track dapat. Itu. Jadi sebenarnya dalam membuat peta gempa itu yang dilakukan adalah untuk satu perhitungan total probability theorem yang sama, kita mencoba berbagai macam A bintang. Sehingga kita bisa membuat fungsi, bukan fungsi ya, kita bisa membuat kurva hubungan antara A bintang dengan periode ulang, atau A bintang dengan jumlah kejadian. Tuh. Ini disebut sebagai hazard curve. Tuh. Jadi kalau di peta gempa, jadi kalau misalkan kalian lihat peta gempa, misalkan Pulau Sumatera gitu kan, seperti ini, itu kan warnanya beda-beda tuh. Ada yang gini, terus gini kan, terus mana lagi? Ya gini gitu kan. Nah, penentuan warna-warna ini sebenarnya itu adalah hasil iterasi dari nilai A bintang untuk satu periode ulang yang sama. Jadi dicoba, misalkan titik ini terhadap sumber gempa ini gitu, kan ada gradasinya gitu, cerek semakin dekat, semakin jauh itu berapa. Tuh, maka bisa buat gradasi. Jadi intinya adalah mengiterasi nilai A bintang sehingga kita bisa mendapatkan periode ulang gempa yang kita inginkan. Makanya harus diulang A bintangnya. Tapi di ujian karena ngitungnya manual, ya sekali aja cukup lah. Yang penting konsepnya dapat. Gitu. Gimana? Ada lagi? Ya, jadi hari apa? Hari Jumat. Jam berapa? Jam 8 ya? 7.30. Berapa? Setengah 7.30? 8, Kak. Iya. Waduh. 7.30. Ruangannya udah tahu? Oh, udah ada di jadwal, Kak. Dibagi 2 apa 1 ruangan? Sebentar, Kak, saya cek lagi. Ya, sambil ngecek ya. Jadi yang perlu dibawa itu adalah alat tulis, kalkulator, saintifik, lagi ya, alat tulis termasuk saya rasa perlu ya, jangka mungkin perlu. Kalau busur derajat seharusnya Stereonet ada template-nya kan. Apalagi catatan. Biasanya Pak Masyur itu buka 1 lembar A4. Ya itu aja. Jadi ruangannya di mana? Di ALSI sama 3210, Kak. 2 ruangan ya? Ya. Duh. Ya harus ada ini sih. Jam 7.30. Kalau yang Pak Dedi?
Pak Dedi hari Sabtu jam 7.30 Kak. 30. Ruangannya belum ditentukan. Nanti sama Pak Agus koordinasi lagi Kak. Nggak bisa, yang hari Jumat nggak bisa di LC semua ya? Kurang tahu saya Kak, soalnya di jadwal ada 2 gitu. Kemudian saya tanyakan dulu ke Pak Agus. Iya, biar nggak repot ya. Tapi banyak juga kalian ya. Oke. Ya, jadi dicoba ya. Kan banyak tuh bundel soalnya. Saya rasa udah punya kan bundel soalnya kan? Iya, Jadi sudah punya Kak di Ya. ada. dicoba dulu, terutama total probability. Harus dicoba, kalau enggak nanti susah ngerjainnya. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi terakhir? Kalau nggak ada, saya akhiri. Sampai jumpa hari Jumat ya. Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.